Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim fi kitabihil mahfuzil masyhur fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-ma'sum wa ala alihi wa sahbihi min yaumina hadza ila yaumil ma'lum, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini hari Senin yang keempat, tepatnya tanggal 24 Oktober 2022, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Melanjutkan kembali pelajaran Ad-Durusul Fiqhiyah. Namun sebelum saya baca kitab Ad-Durusul Fiqhiyah, setiap orang yang meninggal diumumi di masjid dengan kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun ketika keluarga dari mayit yang meninggal itu mengabarkan kita, ya umpama anaknya, bapaknya meninggal, anaknya ngabarin kita, disunnahkan bagi kita yang dikabarin akan kematian bapaknya, pamannya, maknya, kakeknya,
anaknya dan lain sebagainya, disunahkan kita baca a'zamallahu ajrak wa ahsana aza'a wa ghafara limayyit. Disunahkan bagi kita yang dikhabarkan meninggal, ya, disunahkan kita membaca, mendoakan, dan ini merupakan ta'ziyah bil qaul, ta'ziyah dengan perkataan a'zamallahu ajrak wa ahsana aza'a wa ghafara limayyit. Kemudian dibalas dengan orang yang mengabarkan berita tersebut dengan kata-kata al-baghdhu lillah. Itulah ajaran para ulama-ulama, ya, apabila ada yang meninggal. Kemudian ketika kita ngelawat, disunahkan bagi kita yang melihat jenazah membaca kalimat tahlil, ya, dengan sifat la ilaha illallah al-afi ba'da qudrati, la ilaha illallah al-baqi ba'da fana'i khalqi, la ilaha illallah kullu syai'in halik illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Apabila kita melihat mayit, disunahkan kita baca baik sendiri maupun bareng-bareng kalimat tahlil dengan sifat la ilaha illallah al-afi ba'da qudrati, la ilaha illallah al-baqi ba'da fana'i khalqi, la ilaha illallah kullu syai'in halik illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Kemudian kebiasaan orang-orang kalau nyelawat ini, benar apa yang dikatakan wali-wali besar, mereka menyangka ibadah kepada Allah, namun sesungguhnya mereka ada dalam pelanggaran Allah Ta'ala. Kita kira itu ibadah, membawa pahala, namun pada hakikatnya itu membawa dosa. Pada umumnya orang-orang yang nyelawat, apabila mayitnya perempuan, kita yang laki ngadepin langsung. Kita nyelawat mayit yang perempuan, kita ngadepin jenazahnya langsung. Itu adalah merupakan pelanggaran dari Allah Ta'ala. Itu merupakan dosa. Sebaliknya kalau mayitnya laki, si perempuan juga diharamkan nyelawat langsung di hadapan jenazah. Makanya orang dulu kalau orang meninggal dipakein sekat, dipakein kain-kainan. Kalau dipakai kain-kainan berarti yang boleh masuk ke dalamnya terbatas. Kalau siapa aja boleh masuk, nggak perlu pakai pembatas. Karena ada pembatas, di situ ada hukum. Kalau mayitnya perempuan, jangan coba-coba kita masuk ke dalam. Jadi cukup kita nyelawat di luar. Jadi cukup nyelawat di luar. Yang perempuan begitu juga kalau mayitnya laki, cukup nyelawatnya di luar. Ketemu sama istrinya, kalau lakinya yang meninggal ketemu sama istri. Ini banyak tuh kan diterangkan kalau orang meninggal, mayitnya perempuan, laki pada tahlil, pada yasin di depan jenazah, mau bilang bisa. Benar kata wali-wali besar, mereka dalam ibadah menyangka dalam pahala Allah Ta'ala, sementara pada hakikatnya mereka melanggar perintah Allah. Mereka dalam dosa. Na'udzubillah min dzalik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melanjutkan kembali ya pelajaran tentang bab tayammum, masuk bab yang terakhir,
yaitu mubtilatul tayammum. Mubtilatul tayammum salah satu hal-hal yang membatalkan tayammum ada 3. Tayammum kita jadi batal, arti nawaqid mubtilat mayantahid tayammum, terhenti tayammum tersebut. Artinya kalau batal tayammum itu maka kita harus mengulang tayammum yang kita kerjain tadi. Ada 3 macam yang membatalkan tayammum. Yang pertama, ma'abtalal wudu'a idza tayammama anil hadatsil asghar, wa amma idza tayammama anil hadatsil akbar fala yubtiluhu mubtilatul wudu'i. Yang pertama yang membatalkan tayammum, ma'abtalal wudu'a, semua yang membatalkan wudu membatalkan tayammum. Yang membatalkan wudu itu membatalkan tayammum. Yang membatalkan wudu ada 4. Yang membatalkan wudu ada 4. 4-4 itu membatalkan tayammum juga. Yang pertama membatalkan wudu al-khariju min ahadis sabilain, keluar dari salah satu 2 lubang kemaluan depan atau kemaluan belakang. Min kubulin au dubulin, dari kubul ataupun dubul. Rihun au ghairuhu, yang keluar angin atau yang lain, itu membatalkan wudu plus membatalkan tayammum juga. Sawa'un akan al-kharijun mu'tadan am ghairu mu'tadin, ratban am jafan. Baik yang keluar itu biasa, kalau keluar dari kemaluan depan benda cair, air kencing, ini keluar itu biasa. Sekarang yang nggak biasa, keluar dari kemaluan depan batu, kampung, begitu. Nah, itu membatalkan wudu plus membatalkan juga tayammum. Ratban am jafan, baik basah maupun kering. Kemudian yang kedua yang membatalkan wudu, zawal al-aql bi naumin aw ghairihi, ya hilang akal dengan sebab tidur atau dengan sebab yang lain. Dengan sebab gila, mabok, pingsan, nah itu membatalkan wudu juga membatalkan tayammum. Ya tidur juga membatalkan tayammum. Illa binaumi ghaibin mumakkinin man adatahu minal ard. Ya tidur membatalkan wudu dan membatalkan tayammum kecuali tidurnya orang yang duduk yang pantatnya tetap dari permukaan bumi, tidak bergerak, tidak bergeser. Ya kalau tidurnya dalam keadaan kita bersila, pantat kita tidak bergerak ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, itu tidak membatalkan wudu dan juga tidak membatalkan tayammum. Kemudian yang ketiga yang membatalkan wudu, iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyyin min ghairi ha'il, bersentuhan 2 kulit laki dan perempuan dewasa yang bukan mahramnya tanpa izin. Ya, bersentuhan 2 kulit laki-laki dan perempuan. Ya, kalau laki dengan laki itu tidak membatalkan tayammum, tidak membatalkan wudu. Ya, perempuan dengan perempuan juga sama. Kabiraini, dua-duanya udah dewasa. Dua-duanya udah dewasa. Dewasa di sini batasannya bukan udah haid. Ya, batasannya bukan udah mimpi basah. Kabiraini di sini batasannya tamyiz. Ya, udah kita ada syahwat. Ya, ada syahwat dengan anak kecil umur 7 tahun. Ya, ada syahwat kita untuk
kita demen habitual. Ya karena perkembangan anak di zaman sekarang 7 tahun, 8 tahun itu postur tubuhnya udah tinggi, udah gede. Nah itu membuat kita senang namanya dia. Nah itu batasan dari rabi, bukan batasannya haid, bukan batasannya mimpi basah buat laki-laki. Kemudian juga min ghairi hailin, tanpa tinggi. Ya, jadi itu membatalkan tayamum, juga membatalkan wudu. Kemudian yang terakhir, masuhu lil adami aw halagati duburih bi batni rahah aw butunil asabi', menyentuh kemaluan depan manusia atau duburnya dengan perut telapak tangan atau perut rahah atau dengan perut jarinya, itu membatalkan wudu dan membatalkan tayamum. Itu yang pertama, yang membatalkan tayamum, ya ma'abtalal wudu, yang membatalkan wudu idza tayammama 'anil hadatsil asghar, kalau dia tayamum di dalam mengangkat hadas kecil, nah itu membatalkan tayamum dengan yang membatalkan wudu. Wa amma idza tayammama 'anil hadatsil akbar, kalau dia tayamum untuk hadas besar, fala yubtiluhu mubtilatul wudu, yang membatalkan wudu tidak membatalkan tayamum di dalam mengangkat hadas besar. Kemudian yang kedua, yang membatalkan tayamum ar-riddatu, murtad, keluar dari agama Islam, na'udzubillah min dzalik. Li'anna tayammuma taharatun dhaifah, karena tayamum ini ya taharah yang lemah. Kalau wudu, yang murtad itu tidak membatalkan wudu. Yang murtad tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu, yang membatalkan tayamum adalah murtad. Adapun wudu tidak membatalkan wudu kalau dia wudu. Yang ketiga, yang membatalkan tayamum, tawahhumul ma' in tayammama li fadlihi, mengira, menyangka, menduga adanya air. Tawahhumul ma', mengira, menduga, menyangka adanya air. In tayammama li fadlihi, kalau dia tayamum karena sebab ketiadaan air. Seseorang tayamum sebabnya tidak ada air. Kemudian ketika dia pengen sembahyang, ada kucing lewat. Itu kucing buntutnya basah. Itu kucing buntutnya basah. Ingat, kita tayamum karena ketiadaan air, bukan karena sakit, karena ketiadaan air. Kemudian ada kucing lewat, buntutnya basah. Ya, ketika lihat buntut kucing itu basah, ya spontan langsung wudu kita, tayamum kita batal. Dikarenakan apa? Karena kemungkinan besar disangka sama orang yang tayamum tersebut ada air. Karena air kucing itu buntutnya berair, atau ayam buntutnya berair, itu batal tayamum. Atau di dalam rumah kita tayamum karena ketiadaan air, kemudian anak kecil nyiram pasir di genteng, itu kan kayak hujan kan? Wah hujan, nah itu langsung batal. Walaupun pas melihat keluar bukan hujan, tapi anak kecil lagi mainin pasir, itu langsung batal tayamum. Yaitu dia tawahhumul ma', mengira, menduga, menyangka adanya air. Ya, jadi yang membatalkan tayamum menduga, menyangkanya, walaupun airnya tidak ada, itu membatalkan tayamum. Kelas, ya sedikit lagi. Al-farqu baina tayammumi wal wudu, perbedaan antara tayamum dan wudu. Dua-duanya thaharah. Ya, wudu thaharah, tayamum juga thaharah. Al-farqu baina tayammumi wal wudu'i, perbedaan antara wudu dan tayamum. Kalau tayamum, niyatuhu niatnya niatus ibahah. Ya, jadi kalau tayamum niatnya
nawaitu istibahata fardhis shalah. Tapi kalau wudu niatnya raf'al hadath, mengangkat hadas. Kalau tayamum niatnya membolehkan kewajiban sembahyang. Kalau wudu niatnya mengangkat hadas. Kemudian perbedaan yang kedua, la yajuzu illa ba'da dukhulil waqt. Kalau tayamum enggak boleh dikerjain kecuali udah masuk waktu. Kalau udah masuk zuhur baru dia tayamum, masuk asar baru dia tayamum. Sebelum masuk waktu enggak boleh dia tayamum. Adapun wudu yajuzu an yakuna qabla dukhulil waqt. Kalau wudu boleh dikerjain sebelum masuk waktu. Kemudian yang ketiga perbedaannya yang umum maqam ghusl. Kalau tayamum bisa menempati tempat mandi janabah. Ya, tayamum bisa menempati mandi janabah. Kalau wudu la yaqumu maqam ghusl. Kalau wudu tidak menempati maqam tempat mandi janabah. Yang keempat, la yujma'u bihi baina fardhain. Kalau tayamum nggak bisa digabung antara dua sholat fardu. Zuhur dengan asar dengan sekali tayamum itu nggak boleh. La yajuz nggak boleh. La yujma'u nggak bisa digabung. Ya ada wudu yujma'u bihi baina fardhain fa'adhan. Kalau wudu boleh digabung di antara dua sholat fardu, bahkan lebih boleh. Yang kelima, kalau tayamum taharatun dhaifah, taharah yang lemah. Kalau wudu taharatun qawiyah, taharah yang kuat. Yang keenam, perbedaannya kalau tayamum tubtilu hurriddah, murtad membatalkan tayamum. Kalau wudu la tubtilu hurriddah. Kalau wudu murtad itu tidak membatalkan wudu. Yang ketujuh, yajibu izalatun najasati awwalan. Kalau tayamum wajib menghilangkan najis pertama kali. Jadi sebelum kita tayamum wajib kita ngilangin najis yang ada di badan. Walaupun najisnya itu ada di luar anggota tayamum, wajib dihilangin. Namun kalau wudu la tajibu izalatun najasati qabla wudu. Kalau wudu tidak wajib menghilangkan najis sebelum wudu. Jadi kita wudu, ya umpama di paha kita ada darah, itu sah wudu itu. Kalau kita tayamum di paha kita ada darah, ada najis, maka tayamum kita tidak sah. Yang kedelapan, yajibul ijtihad lil qiblah qablahu. Kalau dia tayamum, kemudian tayamum dia sembahyangnya di hutan umpamanya, nggak tahu kiblat, dia harus nyari tahu kiblatnya di mana. Mana kiblatnya? Sebelum tayamum dia wajib tahu tuh, ini kiblatnya arah sana. Nah, ada wudu la yajib, nggak wajib. Kalau wudu nggak wajib, harus mengetahui kiblat terlebih dahulu. Yang kesembilan, perbedaan antara tayamum dan wudu. Kalau tayamum yakunu fil wajhi wal yadaini faqat. Kalau tayamum cuma di wajah dan dua tangan saja. Kalau wudu yakunu fil wajhi wal yadaini wal ra'si wal rijlain. Ya, kalau wudu ada di wajah, dua tangan dan kepala dan dua kaki. Selanjutnya perbedaan antara tayamum dan wudu, la yasihhu bi niyyati tayammum. Kita kalau tayamum nggak sah niatnya begini, nawaitu tayammuma, itu nggak boleh, nggak sah. Ya nggak sah. Tapi kalau wudu yasihhu bi niyyati wudu. Kalau wudu boleh kita niatnya nawaitul wudu'a, boleh. Ya kalau tayamum nggak boleh nawaitu tayammum. Yang ke-11, la yusannu fihi tahlil. Kalau tayamum tidak disunahkan meniga kalikan. Usap wajah sekali, usap dua tangan sekali, nggak disunahkan meniga kalikan. Tapi dalam berwudu yusannu fihi tahlil. Kalau wudu disunahkan meniga kalikan. Selanjutnya, la yusannu takhlilul lihiyah. Kalau tayamum tidak disunahkan menyelak-nyelakkan jenggot.
ya tidak disunahkan menyala-nyalakan jenggot. Tapi kalau wudu yusannu takhlilul lihya. Ya, kalau wudu disunahkan menyala-nyalakan jenggot. Selanjutnya kalau tayamum la yajibu isalu turab ila manabiti sya'r. Kalau tayamum tidak diwajibkan menyampaikan debu ke tempat tumbuh rambut. Tidak diwajibkan menyampaikan debu ke tempat tumbuh rambut. Kalau tayamum, kalau wudu yajibu isalul ma ila manabiti sya'r. Wajib menyampaikan air ke tempat tumbuh rambut. Kemudian yang terakhir la yusannu tajdidu. Kalau tayamum tidak disunahkan memperbaharui tayamum. Adapun wudu yusannu tajdidu, disunahkan memperbaharui wudu. Wallahu a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya, sekali lagi baca Fatihah. Ada sumbangan kue gorengan dari Bapak Intan RW 7, Fatihah buat orang tua plus buat keluarganya yang sudah meninggal dunia. Allah Ta'ala yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah ila hadratin dunya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna ilman nafi'an. Allahumma rzuqna ilman nafi'an. Allahumma rzuqna ilman nafi'an. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa darajati. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa darajati. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa darajati. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Di dalam jenazah yang tadi, kalau misalnya jenazahnya perempuan itu berbeda. Kalau angkat yang memotong jenazah perempuan itu dibolehkan, nyolatin perempuan itu dibolehkan, kemudian menguburkan mati semua itu dibolehkan. Yang tidak dibolehkan awal, yang lagi lawat itu tidak dibolehkan. Diharamkan perempuan kita mendatangi jenazah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.